Oh, habisnya kata Ani, Besti, entah lagi pada lelah atau gimana karena jalannya kasus yang masih terus bergulir di persidangan dan belum juga sampai putusan. Belum lama ini setelah JPU salah sebut Reza Gladys sebagai terdakwa dalam sebuah video yang beredar di sosial media, Fitri Salhuteru yang diduga tengah melakukan siaran langsung sambil menjawabi pertanyaan netizen pun sempat salah sebut dengan mengatakan Reza Gladys sebagai terlapor. Namun, menyadari salah sebut, Fitri pun langsung mengkoreksi dengan menyebut ulang kalau Reza Gladys sebagai pelapor dan Nikita Mirzani yang sebagai terlapor. Menyala dalang. Aku tuh kesel ya kalau misalnya yang komen di sini nih dibayar itu nggak kreatif. Bener juga kata Dokter Andreas tadi, cuman copy paste itu terus diulang. Kalau dibayar jadi buzzer itu yang kreatif, ngetik lagi, jangan copy paste. Baru aku nggak blok. Kalau cuman ketik sekali copy paste kalian nggak mau kerja. Reza Gladys terdakwa pelapor Reza Gladys pintar sedikit, otaknya dipakai. Namanya orang kalau salah ketik, salah ngomong itu biasa ya. Reza Gladys itu pelapor yang nggak pernah pinjem barang siapa-siapa karena dia hidup apa adanya sesuai kemampuannya. Dia sesuai kemampuannya karena dia kaya, makanya dia diperes. JPU kena keceplosan apa? JPU bilang terdakwa. Nikita Mirzani sama Yoke Hargono itu terdakwa. Kalau Fitri Salhuteru sama Reza Gladys itu pelapor. Orang yang kepengen kita berdua masuk penjara, nggak taunya di penjara. Makanya ucapan itu adalah doa, jangan jahat. Doktip bilang lo Markus senior. Iya, dia itu yang lagi mengoceh-ngoceh karena dia udah habis uang banyak. Dia pakai Markusnya gagal. Coba diurusin sama Markus senior. Gak usah dibantah ya kalau si Samira Bopeng itu begitu, karena dia yang lagi marah-marah, aku udah habis uang banyak biar nggak P21. Ini P21 juga lagi merong-merong dia. Menyebut ulang kalau Reza Gladys sebagai pelapor dan Nikita Mirzani yang sebagai terlapor, Besti. Pelapor, Besti, bukan terlapor. Udah dibenerin, wajar. Mungkin diduga karena sering klarifikasi atau menjawabi pertanyaan warganet. Fitri jadi agak lelah, jadi diduga sempat seliptang deh, Besti. Anyway, kalau diduga Fitri sempat seliptang soal terlapor yang kemudian dikoreksi jadi pelapor, perihal jaket Nikita yang belum lama ini ramai lantaran disebut-sebut merupakan miliknya yang belum dikembalikan oleh Nikita pun, ternyata dalam video yang beredar di sosial media, Fitri yang diduga tengah gomal dengan beberapa orang ini kembali mengklarifikasi kalau soal jaket itu katanya itu menurut pembantunya, Besti. Nah, ramainya pernyataan Fitri yang diduga berbeda dengan sebelumnya perihal jaket, terlebih Nikita juga telah mengkonfirmasi dan mentertawakan karena disebut minjam. Kini jadi ramai dibuat meme oleh warganet, Besti. Dalam beberapa video yang beredar di sosial media, terlihat warganet ada yang mengunggah video beberapa jaket jeans warna biru yang digunakan Sheila Saukia dan Reza Gladys serta beberapa selebriti lainnya, seolah semua jaket milik Fitri Salhuteru, Besti. Duh. Kalau yang dipasang itu sama mereka itu emang bukan yang itu yang dimaksudnya, itu emang itu yang dia pakai, kata pembantuku. Aku nggak inget bajuku yang mana aja. Itu kata pembantuku karena dia yang tahu bajuku apa. Aku nggak masalah, aku lihat sepatu Giuseppe ku masuk ke Prilove, bajuku masuk ke Prilove dia. Ya mungkin dia lupa ya, saking kebanyakan minjem baju. Aku dipikir punya dia kali. Ya nggak masalah. Aku tidak bermasalah. Nggak masalah. Yang bermasalah yang suka protes itu asistennya, pembantunya di rumah. Nah, itu yang mempermasalahkan. Kayak mereka nggak terima. Iya, karena dia takut tuh warnanya beda lah. Inilah emang bukan itu. Iya bener-bener. Aku juga bilang kok apaan sih kok disandingin sama jaket yang itu sih, jelas-jelas bilang itu jaketnya jaket Ibu Fitri, cuman emang nggak dikembalikan. Bukan jaket yang itu mah udah jelas beda. Mata yang Rabun juga ketahu kali warnanya beda. Betul. Mungkin itu jaket juga udah jaket sih? zaman lama Lucu kali, deh. udah berapa tahun lalu aku beli, nggak masalah. Kan itu kan dia ala-ala vintage. Iya. Itu jaket saya zaman waktu muda. Modelnya kayak gitu.
Kalau yang dipasang itu sama mereka itu emang bukan yang itu yang dimaksud, ya itu emang itu yang dia pakai, kata pembantuku. Aku nggak inget bajuku yang mana aja. Itu kata pembantuku karena dia yang tahu bajuku apa, warnanya beda lah, inilah emang Iya. bukan itu. Iya bener-bener, aku juga bilang kok apaan sih kok disandingin sama jaket yang itu sih, jelas-jelas bilang itu jaketnya jaket Ibu Fitri, cuman emang nggak dikembalikan. Bukan jaket yang itu mah udah jelas beda, mata yang rabun juga ketahu kali warnanya beda. Ini jaket ini belum dikembalikan, ternyata dipakai kemarin. Nggak usah. Tak cuma perihal jaket dan dugaan slip tang Besti yang kini ramai tentang Fitri, tapi perihal dugaan adanya peminjaman uang terhadap Dinar Candy senilai 5M yang kemudian sudah dibayar 2,5M, jadi sisanya masih ada 2,5M. Meski dalam sebuah acara program TV, Dinar tidak menegaskan apakah itu benar hutang Fitri kepadanya atau bukan. Namun, Dinar menyebut kalau soal itu katanya nunggu Koapek keluar aja. Lantaran baginya ia hanya membantu, namun urusannya nanti sama Koapek. Nah, ramainya perihal isu dugaan Fitri memiliki hutang 5M dan baru membayar 2,5M ini pun langsung diklarifikasi oleh Fitri, di mana Fitri yang diduga murka hingga menyebut mengenal Dinar karena pernah berbusana minim di jalan. Aku harus klarifikasi, mumpung aku jadi duta klarifikasi, enak aja. Terbukti kan bukan urusan sama aku, urusannya dia minta tolong sama aku dan aku nggak tahu apa-apa, aku cuman kenalin lawyer. Setelah itu apa? Dikembaliin uangnya. Nggak ada jasa lawyer dikembaliin di Indonesia ini cuman buat dia, karena apa? Karena itu teman aku. Kalau bukan teman aku dan bukan aku yang ngomongin, nggak ada itu dibalikin. Nggak bisa anak sendiri. Gas katanya terus disuruh nih ya. Nih si Dinar Candy jangan, nih Dinar Candy lu jangan buta. Dia pernah ngomong di fitnya CNN. Aku juga nggak kenal sama itu manusia, kan aku bilang, aku tahu dia pada saat dia telanjang di pinggir jalan. Kesel jadinya aku nggak bisa nih orang-orang kayak begini nih mesti enak mulutnya aja. Nah ini aku sore-sore ini mengklarifikasi akhirnya dari mulut si Dinar sendiri bahwa aku tuh nggak punya ya utang sama dia ya, nggak punya ya. Suruh dia jilat sendiri tuh, suruh dia bersihin sendiri apa yang sampah yang sudah dia buang, suruh. Karena aku akan klarifikasi terus kalau kalian nanya ke aku, ini harga diri aku selama ini aku diemin melunjak. Nah, cukup itu si Dinar Candy ya. Ada yang perlu aku lurusin lagi nggak? Sementara itu, Miss Gossip yang diduga kerap membahas Markus dalam video unggahannya rupanya gak luput menanggapi isu tentang dugaan Fitri dan Dinar. Namun dalam videonya, Miss Gossip tak membahas perihal hutang yang telah diklarifikasi oleh Fitri, tapi lebih kepada dugaan Markusnya, Besti. Anyway, kalau Miss Gossip bahas Fitri dalam video yang ia unggah di akun TikToknya, kawan Komburgo justru bahas Miss Gossip yang telah membahas Fitri perihal dugaan
Markus Besti. Dalam sautan tanggapannya di video itu, ia menyebut kalau Miss Gosip ini lagi uji nyali. Duh, gimana maksud coba? Beberapa hari yang lalu Miss Gosip sempat melihat DC di sebuah program TV yang membahas Fitri Sahuteru menjadi Markus dalam kasus suaminya dengan memasang tarif 5 miliar rupiah. Karena Fitri Sahuteru gagal dalam kasus tersebut, alhasil Fitri Sahuteru terjerat hutang 2,5 miliar dan sampai saat ini belum diselesaikan dengan DC. Yang menjadi pertanyaannya, jika kasus suami DC saja Fitri Sahuteru bisa memasang tarif 5 miliar rupiah, bagaimana dengan kasus Nikita Mirzani ini? Berapa miliarkah keuntungan Fitri Sahuteru dalam memarkuskan kasus Nikita Mirzani ini melalui Dr. Reza Gadis? Walaupun saya sempat ragu dan tidak percaya bahwa Fitri Sahuteru adalah seorang Markus, dan beliau pun sempat menyatakan kepada saya bahwa haram bagi dirinya memakan uang Markus tersebut. Namun saat ini sangat banyak berserueran bahwa menyatakan Fitri Sahuteru ini adalah seorang Markus, dan Kak Fitri Sahuteru pun mengakui bahwa dirinya menjadi Markus dalam kasus Nikita Mirzani ini. Bagaimana ini konsepnya Kak? Blunder kah atau gimana? Bingung. Waduh. Wadidaw, meledak nggak tuh? Tolong Kak diperjelaskan. Miss Gosip atau Intan Mutia sedang mencoba uji nyali sekaligus adu mekanik dengan salah satu pengusaha ternama, yaitu Fitri Sahuteru. Alih-alih mendapatkan pemberitaan dan salah satu program TV terkait dengan DC, di mana Miss Gosip ini mengatakan bahwasanya Fitri Sahuteru memasang tarif sebesar 5 miliar dan kasus tersebut gagal, namun Fitri Sahuteru tersandung hutang sebesar 2,5 miliar. Miss Gosip pun menarasikan bahwasanya Fitri Sahuteru mendapatkan keuntungan seberapa banyak dalam kasusnya. Tak tinggal diam, Fitri Sahuteru pun berkomentar di video Miss Gosip tersebut dan mengatakan, "Oke Miss, kita lanjutkan ya. Kamu harus berani mempertanggungjawabkan ucapan kamu ya. Semangat terus fitnahnya. Semoga yang punya ibu yang dituduh germo yang sudah wafat melindungi Miss dalam kehuraan ini ya." Akankah setelah ini Fitri Sahuteru menempuh jalur hukum terkait dengan pemberitaan atau konten yang disampaikan oleh Miss Gosip yang mengatakan dirinya Fitri Sahuteru sebagai Markus? Ya, rame ya Besti. Anyway, melihat kemeriahan mereka nih, kira-kira bakalan bisa damainya dengan cara apa ya Besti? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.